Kalau operasi itu setiap detik dia memang mengeluarkan air limbah itu. Limbah padatnya juga dibuang ke sini. Ya, ini masih limbah. Ini menghitam. Kalau untuk saat ini setelah adanya tambak udang intensif, itu sangat mengerikan. Limbah yang seharusnya diolah dulu ini dibuang langsung ke laut. Inilah yang mencemari laut kami. Dampaknya mangrove kita semua mati karena ketebalan limbah yang keluar ke sini ini. Tambak udang yang intensif masuk ke Karimun Jawa ini awal 2017, pengusaha dari luar Karimun kemudian membabat beberapa mangrove di sini untuk membuat usaha itu, dan setiap tahun terus meluas dari tahun ke tahun, dari 2017, 2018, kemudian di era kita dilanda COVID, pariwisata ditutup, pengusaha tambak udang ini justru merebak. Setelah saat ini, ketika adanya tambak udang ini, yang awalnya itu menghijau oleh mangrove, sekarang harus digali, harus dibabat mangrovenya, diganti dengan kubangan air dan hamparan-hamparan plastik tambak udang ini. Yang kita musuhi itulah cara dia beroperasionalnya. Dia mengoperasikan tambak ini, dia membuang limbahnya sembarangan. Karena limbah tambak yang setahu kami itu kalau memang dikelola dengan baik, kita nggak bakal mempermasalahkan tambak udang di sini. Susahnya cumi sudah ada mungkin 2 tahunan yang lalu ya. Nah, untuk saat ini setelah ada penertiban tambak udang yang mencemari lingkungan, yang ilegal itu, baru beberapa bulan ini dan mungkin udah dari awal bulan April ya, itu sudah meningkat hasil nelayan. Mulai terkumpul teman-teman, akhirnya terbentuk satu kumpulan Lingkar Juang Karimun Jawa ini. Demo pertama kami diserang, dihadang. Bukan polisi yang menghadang kami, tapi petambak. Kami minta ke Greenpeace kalau bisa banyakkan media yang dibawa ke sini. Kemudian betul, setelah itu kita membuat aksi canoeing. Saya sengaja menyusuri pantai, di mana pantai itu yang terdampak oleh limbah. Saya bawa ke sana dan setelah itu barulah muncul di media yang besar, bahkan ke media nasional juga ada. Melihat itu teman-teman pariwisata banyak yang marah. Teman-teman di Karimun Jawa banyak yang marah. Banyak media yang kita keluarkan, teman-teman yang punya Facebook juga mengunggah ke Facebook, ke Instagram. Jadi karena unggahan di Facebook, bukan unggahannya sih kalau menurut saya. Komentar, di kolom komentar ini, Daniel dilaporkan ke polisi. Oke Mas Daniel, terima kasih atas waktunya nih Mas. Bersedia untuk wawancara dengan Mongabay nih Mas. Salam kenal, saya Basten Gokon Mas, wartawan Mongabay Mas. Waktu itu kenapa akhirnya juga Mas Daniel memutuskan ikut berkampanye gitu melawan petambak udang ilegal ini? Dan saya rasa aneh kalau misalnya tempat tinggalmu itu dikotori, dirusak, terus kamu nggak marah gitu loh, dan pengen membersihkan atau menegur orang yang mengotori itu minimal ya. Lalu saya posting di Facebook waktu itu tanggal 12 November. Saya cuma berharap itu didengar dan jadi tambah viral dan ada perhatian dari masyarakat, dari pemerintah untuk semakin perbaikin dan bahkan sampai kerannya itu ditutup, jadi tambaknya itu yang ditutup gitu.
Di Pelabuhan Karimun Jawa itu saya disadang dan diminta mengakui bahwa yang saya maksud dengan masyarakat Otak Udang itu adalah masyarakat Karimun Jawa. Ya saya nggak mengakui karena bukan itu yang saya pikirkan, bukan saya memang nggak masuk begitu. Tapi saya dipaksa untuk mengakui, bukan diminta aja, dipaksa untuk mengakui dengan saya dipiting. Saat hakim itu membacakan vonisnya, ketika di tengah-tengah saya sudah tahu ini arahnya kemana. Saya baru sampai di penjara, kembali ke tahanan itu malam sekali, dalam kondisi nggak sehat. Saya tidur di lantai dan bukan di tempat spot yang saya bisa tidur gitu. Karena tempat saya bisa tidur, saya sudah tidur sama rekan sekamar yang waktu itu kalau tidak salah ada 20-an orang lebih. Bahkan majelis hakim pun mengakui gitu dalam pertimbangan putusannya bahwa dia pejuang atau aktivis lingkungan. Itulah yang justru buat kami miris. Kenapa? Ketika majelis hakim mempertimbangkan bahwa Daniel adalah pejuang lingkungan, harusnya dia juga melihat bagaimana sih penerapan ketentuan hukum yang harusnya diberlakukan buat pejuang lingkungan. Mungkin karena menurut petambak dia yang paling rapuh untuk menakuti kami. Dia berhasil ditahan mungkin biar kami diam, tapi tidak. Kami tidak bisa diam. Selagi petambak ada di sini tidak bisa diam. Sebab ini bencana bagi Karimun Jawa. Dalam hal jaga lingkungan itu juga jaga hak asasi manusia. Kita punya hak terhadap lingkungan yang bersih, terhadap lingkungan yang asli. Karena itu bisa menghidupkan kita, butuh perlindungan itu. Bukan cuma perlindungan kepada para aktivisnya, mereka yang berjuang, tapi juga perlindungan terhadap alamnya sendiri yang diperjuangkan